Pada tanggal 28 September, Aito mengumumkan bahwa seri Aito M7 yang baru telah terjual lebih dari 200.000 kendaraan dalam 12 bulan sejak peluncurannya. Aito M7 merupakan produk kedua dari merek Aito yang diciptakan bersama oleh Huawei dan Seres. Meskipun Seres baru-baru ini mengakuisisi merek dagang dan paten Aito dari Huawei. Aito M7 baru pertama kali diluncurkan pada 12 September 2023, menawarkan tata letak 5 tempat duduk dan 6 tempat duduk dalam total 5 trim. Kemudian, seri tersebut menambahkan 2 trim penggerak roda belakang yang cerdas. Kisaran harga ketujuh trim tersebut adalah 249.800 hingga 329.800 yuan atau sekitar 552 jutaan hingga 720 jutaan. Selanjutnya, pada tahun 2024, seri Aito M7 baru meluncurkan 2 model baru, Aito M7 Ultra baru dan Aito M7 Pro baru. Untuk varian Pro dilengkapi dengan versi dasar Huawei ADS yang didukung oleh 3 radar gelombang milimeter, 10 kamera definisi tinggi, dan 12 radar ultrasonik untuk mewujudkan fungsi bantuan navigasi cerdas di jalan raya nasional dan jalan bebas hambatan perkotaan, seperti deteksi dan penghindaran hewan kecil, pejalan kaki, rintangan jalan, mode penjaga, dan bantuan parkir cerdas. Kemudian versi dasar tidak dilengkapi dengan lidar. Untuk fungsi pengereman darurat otomatisnya mendukung pengereman pada kecepatan maksimum 120 km per jam. Di sisi lain, Aito M7 Ultra baru dilengkapi dengan lidar 192 baris, dikombinasikan dengan 3 radar gelombang milimeter, 12 radar ultrasonik, dan 11 kamera yang memungkinkan Ultra menggunakan fungsi NCA, Navigation Control Assistant. Nah, melihat kembali kinerja penjualannya 25 hari setelah peluncuran resmi, seri Aito M7 baru menerima lebih dari 50.000 pesanan pasti. Kemudian, pengiriman kumulatifnya mencapai 30.635 unit dalam 84 hari setelah peluncurannya, dan lebih dari 100.000 unit dalam 170 hari setelah peluncurannya. Dan dalam waktu 1 tahun, penjualan kumulatif seri Aito M7 baru pada tahun 2024 telah mencapai 200.000 unit. PT Sokonindo Automobile sebagai agen pemegang merek APM yang membawahi merek DFSK dan Seres akan mendatangkan 2 mobil listrik baru untuk pasar Indonesia pada 2025. Doni Putra Okten, Head of Marketing and Sales PT Sokonindo Automobile, menyebut 2 mobil tersebut yakni Huawei Aito M7 dan Aito M9 yang termasuk jenis Sport Utility Vehicle atau SUV. 2 mobil ini akan menggunakan merek Seres di tanah air, bukan Aito. Tahun depan kita akan membawa lagi mobil penumpang M7 dan M9 yang nanti kita bawa ke Indonesia, itu pakai brand Seres. Namun, ia tidak menyebut lebih detail waktu peluncuran spesifikasi kedua mobil tersebut. Sebagai informasi, Aito adalah merek baru hasil kolaborasi Seres Group dan Huawei. Aito sudah lebih dulu meluncurkan M7 dan M9 di negara asalnya Cina dan diklaim mendapatkan respon yang positif dari konsumen di sana. Kalau teman-teman tahu, di Cina, Seres Group bekerja sama dengan Huawei membuat brand bernama Aito dan itu penjualannya sangat tinggi. Makanya pas M7 dan M9 baru launching, penjualannya bisa ratusan ribu unit. Kita positive thinking dan confident pasar kendaraan listrik di Indonesia bisa lebih sustain. Secara teknologi, Seres 7 mengemas konsep Extended Range Electric Vehicle atau EREV yang bisa dikatakan sebagai teknologi mobil hybrid.
karena tetap memanfaatkan mesin guna menambah jarak tempuh konsep kendaraan listriknya. SUV berkapasitas 6 penumpang ini memadukan mesin bakar 1500 cc turbo dengan sokongan baterai 40 kWh serta motor listrik. Untuk baterainya menghantarkan aliran listrik terhadap motor listriknya untuk dapat menggerakkan laju kendaraan. Jadi ketika sedang menggunakan mode EV, CR7 dapat berjalan sejauh 240 km. Sedangkan untuk jarak gabungan yang diperoleh motor listriknya dengan mesin internal combustion engine atau ICE dengan tangki bahan bakar terisi penuh sebanyak 60 liter dapat menjalankan mobil sejauh 1.300 km. Paling mudahnya, konsep hybrid yang ditawarkan ini mirip-mirip dengan Nissan Kick e-Power, yang mana si komponen mesin hanya bertugas sebagai genset untuk menyuplai daya ke baterai, lalu motor listrik yang menggerakkan rodanya. Secara dimensi, CR7 atau Aito M7 ini memiliki panjang 5020 mm, lebar 1945 mm, dan tinggi 1760 mm, dengan jarak sumbu roda 2820 mm. Secara dimensi, mobil dengan teknologi eREV tersebut lebih besar dari Honda CR-V yang saat ini dijual di tanah air. Seperti diketahui, CR-V sendiri memiliki panjang 4691 mm, lebar 1866 mm, tinggi 1681 mm, dan wheelbase 2701 mm. Sisi eksterior mobil terlihat elegan sebab tak banyak lekukan yang dipakai. Sekilas desainnya berkiblat pada mobil Eropa yang memang terlihat futuristik. Ini terlihat mudah dari bagian depan, samping hingga buritannya. Lalu lekukan yang diterima mobil ini tampak begitu manis, dipadukan dengan lampu yang dibuat seolah terhubung dengan kedua sisinya. Bicara velg, mobil ini memiliki desain menyerupai bentuk kipas two-tone yang dipoles dengan tampilan mengkilat. Terlihat pada bagian atapnya pun sudah dilengkapi panoramic roof yang meningkatkan gaya berkendara sekaligus pandangan menjadi terasa lebih luas. Di bagian belakang, mobil ini tampak begitu gambot berkat desain pintu bagasi serta bumper yang diterima. Dan stop lamp-nya terlihat minimalis namun tetap modern lantaran sudah menggunakan LED bar yang juga dibuat menyambung antara kedua sisi. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.